Jadi makasih banyak perkenalan, so kenal yaitu berarti kita lebih mengarah ke KBK. Jadi nama nanti berkenalan baik. Jadi kita dari sampaikan menata supaya paroki orang ini memang mau bilang kita lihat untuk di paroki GPI baru 3 tahun, mas pada umumnya toko-toko umat dari paroki lain yang perkumpulan untuk umat-umat di paroki-paroki lain. Ada dari katedral, kita mantan katedral, Kleyak, mantan Kleyak, apalagi Ignatius, kita mantan tugas di Ignatius, mana lagi? Dari semua itu seluruh. Ya, bilang apa mantan apa Niki pernah 3 tahun kita membantu di sini 2 tahun lebih ya, karena untuk umat sini. Jadi memang umat di sini varian, tapi baru untuk GPI baru 3 belum sampai 3 tahun, sehingga untuk menata menjadi sehingga mungkin dari kepengurusan pimpinan umat yang stasi tadi begitu ke paroki, karena ketika masih stasi paroki isi masih tanggung jawab besar kepada pimpinan awam, tetapi ketika paroki maka struktur berubah, yaitu tanggung jawab kepada pastor paroki itu, apalagi pusat paroki, karena semua statuta mengatakan dalam kepengurusan kepemimpinan gereja di sini yaitu bahwa semua segala hal membantu pastor paroki, baik dalam hal DPP, bidang-bidang, pimpinan stasi, pimpinan wilayah rohani membantu pastor paroki, DKP dan sebagainya, sehingga pastor paroki, pastor kepala paroki adalah pastor sekaligus pastor paroki, sekaligus pastor ketua dewan pastoral paroki, baik menggereja pastor pimpinan, baik berorganisasi pastor sebagai sehingga orang bapak-bapak mesti kawal itu, karena anak kacau balau orang paroki, karena sistemnya Nah itu memang semula terbentuk bagaimana orang ini sistem kepengurusan kepemimpinan gereja selalu kembali ke sistem guru Jumat, tahu kepemimpinan guru Jumat Wali. Dan misalnya dia pimpinan satu, dia segala-gala hal, dalam segala hal, sampai dosa pun dia segala-gala hal, dia yang atur segala-gala. Yang lain membantu guru Jumat. Beda dengan statuta lalu, sekretaris kerja sendiri, bendahara kerja sendiri, ketua dewan pastoral kerja sendiri, pastor paroki kerja sendiri, akhirnya berkelahi. Banyak tuh dewan usir pak pastor, banyak orang pastor bubarkan deh dewan. Tapi sekarang sudah ada, semua adalah pastor sebagai perpanjangan tangan dari siapa? Yesus, Paus, uskup. Jadi begitu dia pakai prinsip, dan itu memang perlu dipertahankan dalam gereja karena menjadi ciri khas gereja Katolika. Coba lihat yang saudara-saudara kita yang tidak ada begitu, masih syukur kan masih satu kesatuan sinodal, maka sinode ini akhirnya, tetapi karena kepemimpinan semacam guru Jumat dan itu, maka demokrasi ideal itu, maka gereja Katolik tetap bertahan sampai di atas Petrus, di atas wadas ini akan didirikan gereja ala maupun tidak bisa merobohkan. Nah, bukti dari kepemimpinan ini ada pada gereja apa? Cuma ada pada gereja Katolik. Yaitu kedua, menyangkut pelayanan gereja, tentunya ada kelompok teritorial. Kelompok teritorial yaitu paroki, keuskupan, paroki, baru paroki kan dia banyak lagi itu boleh bentuk stasi. Tapi kan ada juga wilayah rohani itu disebut kelompok teritorial. Dan di samping membantu kelompok teritorial, maka ada kelompok kategorial. Kategorial sesuai kategori pekerjaan, sesuai umur dan sebagainya. Nah sekarang yang lagi ini orang baru 2 profesi yang terkenal, yaitu kelompok kategorial organisasi masyarakat dan kelompok kategorial organisasi gereja. Organisasi politik sudah ada,
organisasi profesi guru bisa dibentuk atas nama gereja. Tapi yang ada peraturan cuma organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat itu apa? Seperti BKR, kita lihat pemuda Katolik belum bercokol, belum minta apa? Minta ijazah untuk bercokol. Kalau ormas gereja cuma sebagai apa? Pembimbing. Bahkan pastor paroki di organisasi masyarakat cuma pembina roh. Boleh campur tangan. Mereka berdasarkan ADART dan apa? ADRT dan apa? Anggaran dasar rumah tangga dan anggaran apa? Itu. Dan ormas itu dorang berpedoman pada apa? Pancasila, apa ini negara dan gereja. Nah, kalau gereja cuma melihat untuk ormas-ormas itu, dia masih menjalankan visi misi gereja atau enggak? Karena enggak paling pastor paroki bilang epik di sana dan berkarya di paroki ini. Nah, kalau kelompok kategorial gereja ini seperti sekami supaya orang tahu sekami yaitu dari bayi sampai anak-anak yang belum sambot disebut sekami anak, dan anak-anak yang sudah sambot sampai SMP disebut sekami remaja. Cuma tidak ada batasan seperti ormas. Jadi siapa misalnya SD konsulta kita tapi badan dia boleh masuk remaja, kalau suka masuk OMK silakan. Nah, tidak ada batasan mesti begini. Sebaliknya juga bahwa usia SMA dan seterusnya yang belum pria dan wanita belum menikah, maka dia masuk OM, termasuk kita OMK, dan belum menikah. Cuma kalau saya kita masuk OMK, kita masuk KBK, ya belum OMK. Dari itu yang harus dimengerti. Nah, kemudian organisasi kelompok kategorial itu juga apa sesuai dengan apa pria apa jenis kelamin, yaitu pria apa KBK KIK 2. Nah, jadi KBK memang belum ada DP status, dan uskup di momen di Kawangkoan uskup sudah tekankan kembali ke marwah sebagai KBK, karena dulu ya KBK itu semua bikin semacam ormas, bahkan semua semacam apa partai politik, sehingga jangan heran ketika sesudah Kawangkoan ada tandingan KBK, padahal uskup bermaksud KBK kembali ke marwah gereja, yaitu sebagai kelompok gereja. Semangatnya peristiwa di Kawangkoan waktu di Sangir masih bahwa itu dorong arahkan untuk bahkan cuma mau bikin ormas, boleh bikin ormas, cuma masalahnya cuma ada di Uskupan Manado. Sedangkan kalau ormas dia harus ada di beberapa provinsi. So harus mulai mengatur supaya UI kutik sadar, karena ini fungsi kita tugas, karena itu KBK. Kenapa? Nah, KBK dia dari biar apa mau bikin atau tidak, sebenarnya dari sejak berdirinya gereja so ada KBK, so ada kaum so ada OE membentuk atau tidak seharusnya. Sehingga kita bilang tadi, cuma ini tuh KBK 3 wilayah rohani itu bapak-bapak memang cuma berapa 37 itu bapak-bapak sortir semua. Pokoknya yang masuk KBK yaitu apa pria Katolik yang pertama so ada anak, entah dia baru umur 5 tahun so ada anak, siapa suruh cari anak 5 tahun dia so masuk KBK. Dan pria Katolik yang sudah hidup berkeluarga, entah dia kayak sah tidak sah, so duda hidup duda mati, dia masuk dalam itu kategori. Kecuali di luar itu masuk apa OMK, masuk sekam itu pria. Semengerti tiap wilayah rohani wajib pada KBK. Ya kemudian kan cuma satu koordinator yang sekali melekat pada pimpinan umat. Nanti mungkin ke depan ya sudah. Belum ada ketentuan, nanti itu turun bakalan. Nanti misalnya ditentukan, misalnya kalau misalnya anggota KBK so lebih dari 25, maka boleh membentuk unit. Jadi bisa saja satu wilayah rohani karena ada 25 dia so membentuk unit sendiri. Nah, kalau KBK wilayah rohani dia di bawah pimpinan, di bawah naungan, yaitu ketua wilayah rohani. Kalau dia unit berarti langsung ke pastor, ke dewan atau kepada pastor paroki unit bergabung.
Nah ini yang sampai sekarang bapak-bapak masih salah kaprah. Bagaimana? Nah, fungsi misi dari KBK kaum bapak yaitu apa? Melayani pengurusnya itu mau merangkum, mempersatukan semua pria-pria Katolik yang tergabung dalam dalam organisasi kaum bapak Katolik. Justru Yesus datang untuk mencari bapak-bapak yang apa? Kalau baik-baik sih, nah itu yang salah mah. Nah itu karena apa? Sehingga dibilang bahwa kelompok kategorial baik sekami, baik kaum ibu, kaum bapak, OMK, mereka seputar altar. Yang membawa mereka supaya seputar altar, supaya selah di sini ada terletak bedanya ormas dan kelompok. Menyangkut dia aktif atau tidak, nak masalah. Sebab tidak selamanya bahwa satu kelompok itu mesti semua hadir. Yang penting dia rasa bahwa dia biar cuma dia aktif atau nanti mau pertemuan berkala, nggak masalah. Tapi itu orang sebagai gereja ini, kalau ada ibadah wilayah rohani bagi bapak dia, kecuali dia bilang begini, kita bukan bapak Katolik, mau usir dia dari apa itu. Dia mati nanti bapak-bapak lain layar. Tapi kalau misalnya kelompok itu nggak bisa, dia mau rajin, dia mau apa itu, itulah tugas dari pimpinan atau pengurus KBK untuk merangkul sebagai perpanjangan tangan dari pastor paroki untuk melayani bapak-bapak. Disitulah sosialisasi yang disampaikan supaya marwah dari kaum bapak ini ya bisa berjalan dengan baik. Sehingga yang sekarang berjalan unit nggak masalah, nanti ke depan kita arahkan bahwa di setiap, biar dia cuma di satu wilayah rohani cuma 5 bapak harus ada. Cuma DP bapak-bapak ada wilayah rohani dibentuk di samping unit. Unit berapa kan misalnya dia kurang gabung dengan wilayah lain. Bahkan ada satu unit karena 325 lebih DP bapak-bapak satu wilayah rohani langsung membentuk satu unit. Nah, gabungan dari unit-unit adalah apa? Paroki. Gabungan dari paroki adalah bapak-bapak Jadi saya ke apa itu, nah sudah sementara ya begini. Tapi terkira untuk di 3 wilayah rohani, berapa 3 wilayah rohani apa wilayah rohani apa? Mikael berapa DP bapak-bapak? Taruh itu apa 20? Iya, 20. Karena mungkin kalau ada keluarga janda, berapa tuh janda keluarga? Nah, baru 1, 20 berapa? Baru wilayah apa lagi? Tanasius berapa keluarga? Tanasius 30, 50. Baru berapa? Litwina. Jadi, nah disinilah tujuan dari. Nah, mungkin dapat pertanyaan. Bang Pastor, tuh bapak-bapak itu mau bikin apa? Saya bilang kelompok organisasi gereja membicarakan setiap. Jadi kalau misalnya mau bikin pertemuan, seharusnya misalnya tiap minggu mesti pertemuan. Sedangkan di wilayah rohani nggak hadir, ikut ke pertemuan ke bapak-bapak di. Lucu tuh. Sedangkan tuh bapak itu nggak jadi hadir di wilayah rohani. Kok dia? Berarti so salah. Sebab untuk pertemuan mingguan cuma ada di wilayah rohani. Wilayah rohani itu so gabungan semua. Sekami, kaum ibu, kaum bapak, seorang sampai kaum bapak ya sudah sampai tuh lansia, bahkan ya pokoknya bapak Katolik, bahasa bapak Katolik. Ibu, kaum ibu sampai dia so kurang nafas 190 dia kaum sehingga nah itu berjalan. Sebab sekarang tolong semakin banyak organisasi gereja ini pada nah kita pernah praktekkan bahwa pernah kita bilang pokoknya hari Minggu adalah samping hari Minggu sesudah ibadah memang karena dulu batasnya misalnya cuma 20 keluarga cuma wilayah rohani kan cuma lain kali 20 keluarga langsung berpisah sesudah ibadah wilayah rohani atau pertemuan wilayah rohani baru sekali bikin pertemuan sendiri baru di pertemuan wilayah rohani mungkin ada arisan langsung
untuk DP koordinator ke apa bapak-bapak langsung berpisah. Nah kalau unit boleh misalnya unit biasa 1 bulan 1 kali di wilayah rohani yang tuh dimantapkan. Kalau itu berjalan ketua wilayah rohani apa ketua unit mana ketua unit so nak siksa nggak ada koordinator sudah nanti orang baharu mungkin penyelenggarakan ke depan ya untuk hal tersebut dan untuk bapak-bapak. Tapi so bagus so ada unit dari itu coba ditingkatkan dan sekarang turun ke wilayah rohani. Kepengurusannya kurang gampang itu kan nak mesti seperti apa ormas mesti ketua yang penting kalau dia cuma tuh bapak-bapak di wilayah rohani cuma 5 langsung kecamu jadi koordinator. No pokoknya kalau ada kegiatan langsung apa misalnya ketua wilayah rohani bapak-bapak mau bakor sudah dia yang koordinir supaya membantu ketua wilayah bapak-bapak mau kerja bakti. Ketua wilayah rohani langsung begini kok apa koordinator bapak bantu apa ini koordinasi mau bikin apa ini. Nah sekarang menjadi pertanyaan apa yang orang mesti buat di kaum bapak, yaitu membicarakan segala hal yang berhubungan dengan perkembangan iman dan persatuan kesatuan dari bapak-bapak. Sekarang agama Protestan itu di bapak-bapak sekuat. Jadi tambah kuat lagi dan ada apa itu apa Yosua dan sebagainya. Orang terlihat so mesti mengirim pada orang dulu. Kalau ada fensifir apa begini bapak-bapak taruh katut dia saja mentok di kebun pada peringkat pertemuan dia pulang karena itu persatuan karena merasa bahwa dia apa sekarang orang kaum bapak cuma kaum bapak elit lebih baik bentuk apa ormas tahu-tahu ormas cuma siapa bapak yang suka iko sebagai kader dari bapak sama dengan ibu-ibu sama dengan ibu-ibu ingat WKRI adalah anggota ibu-ibu, entah sudah terbentuk atau enggak. Tetapi tidak semua ibu-ibu masuk WKRI karena mereka adalah sesuai dengan statuta. Ini karena tujuannya pertemuan, jadi misa cuma setengah jam, bisa diam. Nak sampai setengah jam sudah selesai. Sekarang mungkin ada pertanyaan supaya masukkan kesempatan ini seorang kul semua. Jadi pastor bukan cuma bicara omong kosong ini semua pastor menyangkut keuangan ya sudah menyangkut keuangan nanti berikut. Cuma kita mau bilang bapak-bapak keuangan kolektif jaga baik-baik. Sampai sekarang untuk keuangan kolektif masih diserahkan dipercayakan kepada kaum bapak. Mar besok-besok bisa saja pastor minta karena itu hak dari gereja. Mar kalau misalnya anda dapat iuran atau apa atau dapat cari atau dapat piba pacol atau piba kerja rumah kemudian dapat itu hak pengelolaan kamu. Mar sebagai kaum bapak gereja kalau misalnya pastor bantu akan ya untuk kolektif. Apa sebab sekarang kita pikir orang berkumpul supaya kayak lebih king tiap hari minggu supaya dapat duit operasional kayak apa mesti cari di ibadah. Nah, apakah mesti cari di ibadah? Sebab kalau dibuka dengan tanda salib, ditutup tanda salib, bukan soal doinya, tetapi dia intensi orang memberikan persembahan. Itu yang kita ingatkan. Dia intensi. Setiap bapak mungkin dia bagian dalam persembahan untuk berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Matu doi dia bilang bagian orang kumpul 100.000 mau beli cat tikus itu masalah yang saya berdoa semangatnya jadi itu. Nah kemudian kita mau tanya, kita sudah bicara buat apa itu apa kewajiban sebagai umat Katolik termasuk apa pria Katolik yang tergabung apa tahu ada yang sudah dengar yang sekarang mulai hilang karena tidak disadari orang ke gereja Katolik karena ada kewajiban ini sudah untuk rohani. Apa kewajiban itu apa? Bahwa setiap umat Katolik termasuk KBK wajib memberikan persembahan pada setiap ibadah. Persembahan adalah ungkapan syukur dari setiap umat Katolik termasuk bapak-bapak untuk memberikan persembahan sampai sekarang belum orang pegang persembahan memang maka semua sebagai karena persembahan itu
Jadi berapa anak-anak saya belajar ternyata mau ibadah, ini 5 perak persembahan. Bukan soal doinya itu persembahan, karena persembahan itu didoakan oleh seluruh umat Katolik. Berdoalah saudara-saudara, itu nilainya. Itu kalau misalnya orang apa bersyukur di wilayah rohani bukan perayaan Ekaristi itu disebut persembahan keluarga. Tapi ke dalam perayaan Ekaristi itu disebut stipendium. Kenapa disebut stipendium? Stipendium karena apa? Pastor yang mendoakan itu bukan atas nama pastor pribadi atau umat wilayah rohani atau kelompok, tetapi pastor disebut apa stipendium karena pastor mendoakan atas nama seluruh umat Katolik yang sekarang berjumlah kurang lebih 1,5 miliar orang. Jadi Tuhan doa itu didoakan oleh umat Katolik. Jadi surga tembus daripada umat non pastor. Biasa pastor doakan. Biasa kalau umat kasih doi pak pastor atau pastor doakannya, biasanya misa pribadi pastor doakan. Maka biasa umat minta hari Minggu untuk itu. Ya, itu disebut stipendium. Dari banyak berstipendium karena doa kita, wujud kita, permohonan kita didoakan oleh atas nama seluruh umat Katolik. Kolekte sebut doa kolekte. Daripada yang belum pastor, Ingrid Licatikus atau pastor baik, mintalah doa dalam misa. Nah, supaya ini keluarga dan minta misa. Jadi keluarga Uga Rumondor, ini kamu wujud ini bukan cuma pastor yang doakan, tapi saya mengatasnamakan seluruh umat Katolik. Itu bedanya stipendium dan doa pribadi, doa bersama. Sekretaris Bapak Harley Merung di luar. Ada studi tambah studi di Salatiga. Bendahara Bapak Nixon. Jadi begini, untuk kepengurusan ada istilah pelaksana harian, pelaksana tugas. Jadi kalau dia ada studi di sekretaris, semula angka itu pelaksana harian. Maka dia 3 tahun nak mau pulang-pulang, langsung angka pelaksana tugas. Berarti sudah definitif sebenarnya, sudah. Tapi kan struktur kepengurusan kan nanti 3 tahun baru diganti. Tapi menggantikan. Jadi untuk kepemimpinan organisasi gereja ini bebas. Ya, yang penting lapor di pastor apa dia suruh kesian kerja supaya jalan administrasi, supaya ke pastor hari Minggu kalau dia lapor hari Minggu pastor lah. Nanti kepengurusan lebih bebas. Mesti begini-begini. Karena ini pelayanan. Beda dengan ormas, mesti statuta dasar ada alasan kalau gereja itu. Dan kepengurusan kasoni mau tapi aduh kita khusus sibuk cukup mengapa main tua marah-marah ganti coba kita silakan langsung ganti dengan pelaksana tugas. Maka dia tugas di luar cuma berapa mulai lama pelaksana supaya ketika dia kembali dia langsung melaksanakan tugas. Berupa ini sekretaris tidak ada, siapa yang taker? Sudah langsung bikin apa Nggak mampu nggak masalah. Sedangkan apa KBK Pak biar dia cuma ketua kerja mampu nggak masalah. Karena sistem kepengurusan apa wakil sekretaris dan anggota membantu ketua itu kepemimpinan guru sistem wilayah rohani apa bukan wilayah rohani apa ketua apa pimpinan umat adalah ketua atau koordinator. Jadi begitu. Kalau misalnya anak mampu tuh apa ketua boleh angkat juga wakil ketua dari pastor Alo, pastor Kanta atau pastor Pit, apalagi cuma koordinator bidang kunajata kasihan kalau sudah malah apa pastor dengan ngajar itu saya bilang dari pastor Alo rekan asih pastor ada perlu begini pastor bikin begini. Nah itu soal budget, itu budget kan pastor paroki kalau dia bilang boleh bikin biar soal budget kan boleh biar nak budget kan pastor paroki bilang baking nanti pastor dia yang bertanggung jawab Pak Uskup. Nah, ini kita ya itu memang sudah kepengurusan, jadi mesti mengerti tentang pastor paroki sehingga ketika dia bilang bikin begini apa umat bilang nggak masuk di budget dia bilang kita pulang kan ayo mau bikin apa nanti kalau uskup begitu uskup turun. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Berkali budgeting
ada tuh yang semendesak nanti tunggu misalnya kalau menara Sorubu baru mau backing. Ada hal-hal yang penting yang tidak seharusnya dibudget tapi harus dilaksanakan. Sebaliknya memang ada yang sudah dibudgetkan tetapi tidak perlu dilaksanakan karena kepentingan itulah. Apalagi tuan sistem budget, pasor berpikir budget pemasukan, kontor orang budgeting beda kok dengan pemerintah. Sedangkan budgeting so ada doi, ya, masih pusing. Ini tuh orang masih mau cari, kom kasih budgeting. Kalau yang nggak ada mau pancol itu. Cuma jadi podo jangan turun berdosa. Ini gereja Katolik lain. Tuh kalau itu mau masuk tahun depan masih diperkirakan misalnya 100 juta. Tuh ini mau masuk baru turun mau bagi untuk apa kegiatan liturgi berapa, kegiatan organisasi berapa, kegiatan begitu. Kong nanti tuh kalau itu dia baru masuk Oktober, tuh Januari, dia. Sedangkan pemerintah saja so ada budgetin, so ada doi tinggal mau kasih habis, masih. Jadi itu jadi kesulitan untuk orang sekarang sehingga beda dari dulu. Pokoknya pastor bilang backing A, backing ini, mana tuh kebutuhan umat bilang backing ini, backing yang penting untuk kebutuhan. Mari ini lain kali pastor selalu marah. Sekarang pastor bilang mau ikut begitu mau mati, bagi itu. Nah. Oke. Anggota Bapak Seksi Liturgi Bapak Ginus Uga belum dikomendatu kerja di keuskupan kau tahu lah. Bapak Yansen Mamahin mana? Di pulau. Gampang. Tak apa-apa biar cuma tinggal 2 orang tuh di KBK banyak lah. Yang penting pengembangan sosial ekonomi cuma sederhana sekali. Bapak Nathanael Eriksan, Bapak Lukas Dalmasarah, Bapak Ulan Karol Paindong, Bapak Julius Tangkaela. Kita kalau ada pelantikan pengurus KBK dengan DP anggota tak berkati semua KBK, semua jadi pengurus. Jadi ada yang memimpin, ada yang jadi bukan cuma pengurus, tak bagi semua. Konta sebahnya lagi tuh air. Tanya-tanya. Ya katanya pelatih di apa tingginya usut tahu langsung dari apalagi konta lihat setengah malas mengatasi bayar setang lari.